menceritakan tentang seorang kuli bangunan yang membantai kelompok mafia Rusia demi menyelamatkan keluarganya. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah A Working Man. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Levon yang merupakan mandor dari proyek pembangunan gedung. Saat tiba di tempat kerja, dia langsung mengumpulkan semua kuproy alias kuli proyek. Di sini, Levon meminta mereka agar tetap semangat dan selalu berhati-hati karena ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Setelah itu, Levon pergi ke ruangan operator untuk melakukan pertemuan dengan bosnya atau orang yang memiliki proyek tersebut. Namun ketika masuk ke dalam, ternyata si bos sedang kedatangan anak dan istrinya. Keluarga ini terlihat sangat harmonis sehingga Levon buru-buru menyelesaikan urusannya agar tidak mengganggu. Tidak berselang lama, Levon melihat dua orang debt collector alias penagih hutang datang ke lokasi proyek tersebut. Dan di sini mereka langsung menagih secara kasar kepada salah satu pekerja Levon yang terlilit pinjol. Melihat hal tersebut, Levon pun meminta debt collector itu untuk menagih secara baik-baik dan jangan mengganggu pekerjaan orang lain. Akan tetapi salah satu dari mereka malah berkata kasar. Sontak hal itu pun membuat Levon emosi jiwa dan setelah melumpuhkan mereka, Levon langsung mengeluarkan senapan dan menodong salah satu debt collector tersebut. Di sini, Levon menyuruh mereka semua untuk pergi jika tidak ingin mati dengan mengenaskan. Mendengar itu, para debt collector pun terlihat sangat ketakutan. Kemudian, Levon dihampiri oleh anak bosnya yang diketahui bernama Jenny Garcia. Di sini, Jenny sangat memuji kehebatan Levon dalam menghajar para debt collector itu. Rupanya, Jenny tahu kalau Levon adalah pensiunan pasukan khusus. Lalu sebagai bentuk apresiasinya, Jenny memberikan sarapan gratis kepada Levon agar dia tidak usah kasbon lagi ke warung depan. Kayak saya sering kasbon. Singkatnya, ketika masuk jam makan siang, Levon memutuskan untuk menjemput putrinya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun. Setibanya di sana, Levon juga menyempatkan diri untuk mengobrol dulu dengan bapak mertuanya alias kakek dari putrinya. Jadi selama ini, Levon selalu menitipkan anaknya ke mertua saat dirinya bekerja. Sebab istrinya sudah wafat 3 tahun yang lalu karena tumor ganas. Namun sejak kematian istrinya pula, bapak mertuanya jadi sering menyalahkannya yang tidak bisa menjaga keluarga dengan baik. Apalagi Levon sering menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar dari masalah apapun. Apapun masalahnya, gelut solusinya. You're an unsafe parent. Excuse me, Dr. Ralph. I'm super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. Okay. Let's go. Di tengah makan siang, Levon memberikan foto kenangan mendiang istrinya kepada sang putri agar anaknya itu selalu ingat dengan ibunya yang telah melahirkannya. Kemudian Levon meminta putrinya agar tetap bersemangat menjalani hidup meskipun dia besar tanpa sosok seorang ibu. Mad at Mama for leaving us. It's okay. I had to. Setelah mengantarkan putrinya ke rumah bapak mertua, Levon mendatangi psikiater untuk berkonsultasi. Rupanya semenjak pensiun, Levon sering dihantui oleh kejamnya dunia militer hingga dia tidak bisa tertidur pulas. Intinya, dia ingin menghapus semua bayangan tersebut agar hidupnya menjadi lebih tenang. Kemudian, Levon pun mulai bercerita tentang dirinya yang selalu ditugaskan di negara konflik. Saat itu, dia pernah ditugaskan ke Afghanistan, tapi naasnya hanya dia dan sahabatnya yang selamat dari perang. Dia semakin merasa depresi karena saat pulang istrinya sudah meninggal dunia. Dan ternyata sang istri meninggal atas keputusannya sendiri, bukan karena tumornya. Hal itu pun membuatnya merasa semakin tersiksa. Mendengar cerita Levon, psikiater itu pun menyarankan Levon untuk mengikuti terapi mental.
Malam harinya, kita diperlihatkan dengan Jenny yang pergi ke klub malam bersama teman-temannya untuk mengikuti sebuah party. Tapi saat Jenny dan teman-temannya sedang asik berjoget, ada satu pria brewokan yang terus memperhatikannya. Lalu, saat Jenny pergi ke toilet, terlihat salah satu bartender di sana mengirim pesan mencurigakan pada seseorang. Dan ketika Jenny keluar dari toilet, tiba-tiba pagi harinya, Levon melihat si bos proyek dan istrinya yang sedang menangis hingga dia pun bertanya apa yang terjadi. Si bos menceritakan kalau Jenny belum pulang dari semalam dan nomornya tidak bisa dihubungi. Di sini, si bos yakin kalau anaknya telah diculik, apalagi di kota ini kasus penculikan tuh sedang marak sekali terjadi. Namun sayangnya, polisi tidak menerima laporannya dengan berbagai alasan bodoh. Ternyata polisi dimanapun memang begitu tingkah lakunya. Di sini enggak kok. Kemudian si bos meminta Levon yang punya background militer untuk menemukan anaknya. Bahkan dia rela membayar berapapun jika Levon bersedia. Akan tetapi Levon menolak secara halus karena dia tidak ingin kembali ke dunia yang brutal. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Sepulangnya dari pekerjaan, Levon menemui teman seperjuangannya saat di militer dulu. Ternyata orang inilah yang berhasil selamat bersama Levon saat misi di Afghanistan. Namun naasnya, dia harus kehilangan penglihatannya alias buta akibat terkena tembakan musuh. Di sini, Levon bercerita kalau anak dari bos proyeknya telah diculik dan si bos sempat memohon supaya Levon mau membantu. Tapi Levon menolak. Mendengar hal tersebut, teman Levon menjawab, jika kedua matanya tidak buta, maka dia akan langsung turun tangan untuk membantai para penculik itu. Sahabatnya itu juga menyarankan agar Levon mau membantu bosnya karena polisi pasti tidak akan bisa diandalkan. You better go full on, no half measure. You needed my permission for something that you already... Singkat cerita, Levon pun mengunjungi rumah bos proyeknya. Dan saat bertemu, si bos terlihat sedang melamun sendirian sambil melihat video rekaman Jenny ketika bermain piano. Di sini, Levon berusaha menenangkan hati si bos karena dia akan segera menemukan Jenny. Mendengar hal tersebut, si bos langsung memeluk Levon dan berterima kasih karena mau membantunya. I'm gonna bring her home. Bring her home. Hal pertama yang Levon lakukan adalah mengumpulkan informasi, kemudian mendatangi klub malam yang menjadi tempat terjadinya penculikan. Di tempat ini, dia berpura-pura memesan minuman sambil memperhatikan gerak-gerik si bartender yang sangat mencurigakan. Dia dengan jeli melihat kalau si bartender sedang memperjualbelikan barang haram. Lalu ketika si bartender pulang, Levon diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah, si bartender langsung bersantai. Tapi tiba-tiba Levon masuk sambil menodongkan senjata. Di sini Levon mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menjawab pertanyaannya. Dia kemudian mengeluarkan foto Jenny dan bertanya siapa yang menculiknya. Dia juga mengatakan kalau Jenny sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Bukannya menjawab, si bartender malah berkata tidak sopan yang membuat kesabaran Levon habis. Di sini, Levon menyiksa si bartender di bak mandi sambil terus memaksanya agar mau buka mulut. Tapi tak berselang lama, datanglah dua rekan si bartender yang main nyelonong saja masuk ke dalam. Levon yang menyadari hal tersebut pun segera menyeret si bartender lalu menghabisi semua orang yang ada di sana. Sebenarnya, Levon menyesal telah membunuh mereka karena dia belum mendapatkan banyak informasi. Tapi bagaimanapun juga, mereka memang layak dihabisi. Sebelum pergi, Levon melihat tato dari jasad si bartender yang merupakan ciri khas dari para mafia Rusia. Levon lalu mengambil ponsel milik si bartender beserta dengan sejumlah uang yang ada di sana.
Selanjutnya, Levon menunggu di parkiran, siapa tahu ada orang yang datang lagi ke rumah si bartender. Dan benar saja, selang beberapa saat, ada seorang mafia Rusia yang bernama Alex bersama dengan kedua keponakannya. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam rumah si bartender karena ternyata si bartender adalah anak buahnya Alex. Ketika di dalam, Alex terkejut bukan main saat melihat anak buahnya sudah koit. Ditambah lagi, semua uang yang dia simpan di sana telah lenyap. Your head. Where's my money? $90,000. Singkat cerita, Alex dan kedua ponakannya pergi, namun tanpa disadari Levon diam-diam mengikuti mereka. 1 jam kemudian, Levon terlihat sudah berada di dekat rumah Alex. Akan tetapi, dia tidak langsung masuk dan memilih untuk mengintai dulu. Dan setelah keluarga Alex pergi, dia langsung menyusup ke rumah tersebut. Setelah sadar dari pingsannya, Alex sudah dalam kondisi tangan diikat di sebuah kursi dan kursi itu berada di pinggir kolam. Jadi kalau Alex tidak mau memberikan informasi, maka Levon akan menenggelamkannya sampai dia modar. Kemudian Levon menunjukkan foto Jenny dan memaksa Alex untuk memberitahu keberadaannya. Tidak ingin mati di sini, Alex pun akhirnya memberitahu kalau Jenny berada di tangan putranya. Dirasa telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Levon langsung menenggelamkan Alex saat itu juga. Tidak berselang lama setelah Levon pergi, kita diperlihatkan dengan kakak kandung Alex yang bernama Brenzov. Dia adalah bos besar mafia Rusia yang paling berkuasa di kota itu. Dan dia datang bersama kedua anaknya. Dan tentu saja Brenzov tak menyangka jika Alex, adik kesayangannya, telah tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu setelah mengecek CCTV, dia akhirnya tahu siapa yang membunuh Alex. Dan tanpa membuang waktu, dia langsung menyuruh kedua anaknya untuk memburu Levon. Find this man and bring him to me. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Levon yang menghubungi temannya di kepolisian. Levon kemudian menanyakan apakah dia kenal dengan anak Alex. Mendengar itu, temannya justru meminta Levon untuk mundur karena para mafia Rusia tidak akan pernah bisa dilawan, apalagi seorang diri. Nggak tahu dia, bisnis utama mereka adalah menjual barang haram, namun dia juga mempunyai bisnis sampingan, yaitu menculik para gadis untuk dijajakan kepada para pria hidung belang. Pihak kepolisian juga tidak ada yang berani mengusik mereka sebab para petinggi polisi sudah banyak yang dia suap. Mengetahui itu semua, tentu saja Levon pun tidak peduli karena dia tetap akan mencari anaknya Alex. Dan pada akhirnya teman Levon itu memberitahu alamat sebuah bar yang biasanya jadi tempat berkumpul para kriminal Rusia. Malam harinya, Levon mendatangi bar yang dimaksud oleh temannya. Dan di sini Levon berpura-pura ingin berbisnis dengan anak Alex hingga akhirnya seseorang mengantarnya ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian, Levon pun bertemu dengan seorang pengedar bernama Michael. Dan agar penyamarannya meyakinkan, dia akhirnya mengaku ingin membeli barang haram. Mendengar hal tersebut, Michael tidak percaya begitu saja dan menyangka kalau Levon adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Kemudian Michael memerintahkan 5 anak buahnya untuk menggeledah Levon. Akan tetapi Levon yang tidak suka digeledah pun langsung menghajar mereka semua. Dalam hitungan detik, Levon mampu melumpuhkan kelima anak buah Michael. Dan pada akhirnya Michael pun mengalah dan akan mempertemukan Levon dengan bosnya yang tidak lain adalah anaknya Alex. Akan tetapi pertemuan itu tidak bisa dilakukan saat ini karena bosnya sedang sibuk.
Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Jenny yang sedang dibawa oleh dua anak buah Alex menuju ke tempat Gadun atau pria hidung belang langganannya. Setibanya di sana terlihat si Gadun sangat bahagia karena sebentar lagi dia bisa menganu-anu Jenny. Namun sebelum itu terjadi, ternyata Jenny memberontak sampai menggigit pipinya. Sontak si Gadun pun langsung murka dan menyuruh anak buah Alex untuk membawa Jenny pergi. Di waktu yang sama, Levon dihubungi oleh Michael yang mengajaknya bertemu dengan anaknya Alex. Tapi syaratnya Levon harus berpakaian rapi agar aura kulinya tidak terlalu kelihatan. Singkat cerita, Levon tiba di tempat pertemuan. Di sini, Michael langsung memperkenalkannya kepada anak Alex yang ternyata bernama Damian. Sempurna. Agar tidak dicurigai, Levon berusaha meyakinkan semua orang di sana kalau dia serius ingin berbisnis. Dan tanpa banyak cakap lagi, mereka pun melakukan transaksi. Namun setelah itu, Levon langsung membuang semua barang haramnya ke dalam toilet karena tujuan utama Levon adalah mendekati Damian agar bisa menyelamatkan Jenny. Di malam berikutnya, Levon kembali datang ke bar untuk melakukan pengintaian terhadap Damian. Tapi sialnya, belum juga masuk ke dalam, dia malah ketahuan oleh dua anak Brenzov yang sudah mengetahui kalau Levon adalah pembunuh Alex. Hingga dengan cepat mereka berdua langsung memburu Levon dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Sialnya, Levon tidak sengaja menabrak mobil polisi. Namun bukannya diselamatkan, Levon malah dipukul hingga pingsan dan diserahkan kepada kedua anak Brenzov. Rupanya polisi tersebut adalah antek mafia. Ketika tersadar, Levon sudah dalam kondisi tangan diikat dan sedang dalam perjalanan menuju ke markas Brenzov. Selain itu, Levon juga dijaga oleh kedua putra Brenzov yang siap menghabisi Levon jika dia melawan. Akan tetapi, seperti yang kita semua ketahui, Levon adalah sosok brutal yang tidak mudah dikalahkan begitu saja. Hingga akhirnya, dia pun mencoba melawan meskipun dengan tangan terikat. Lagi-lagi, Levon mampu menghabisi musuhnya dengan sangat cepat dan cermat. Beberapa jam kemudian, Brenzov terlihat sedang melihat jasad kedua putranya. Tentu saja, hal ini membuatnya semakin murka kepada Levon. Karena selain menghabisi adiknya, Levon kini juga telah menghabisi kedua putranya. Pada hari itu juga, Brenzov melakukan rapat darurat di markas pusat untuk membahas tentang kasus ini dengan para petinggi mafia Rusia lainnya. Dan setelah dicek lebih detail, ternyata sumber masalahnya ada pada Damian yang telah menculik Jenny. Who helped you find Demi? Thank you for bringing this to my attention. Di balik itu, terlihat Damian yang sedang berada di bar sambil memarahi anak buahnya yang tadi membawa Jenny kepada si Gadun. Damian menganggap mereka berdua tidak becus bekerja sampai-sampai membiarkan Jenny menggigit pipi si Gadun yang merupakan klien terbaiknya. Lalu setelah itu, Damian meminta jika hari ini juga mereka harus menghabisi Jenny. Customer wants her dead. I want her dead. You just me out of 200 grand.
Setelah anak buah Demian pergi, Brenzov datang bersama 2 orang pembunuh bayaran terbaiknya. Dan agar pertemuannya tidak ada pengganggu, Brenzov menyuruh salah satu pembunuh untuk mengusir semua pengunjung. Di sini Brenzov menjelaskan bahwa gara-gara Demian menculik Jenny, maka sekarang kedua putranya harus menjadi korban. Brenzov juga heran kenapa Demian tidak terlihat sedih, padahal jelas-jelas ayahnya mati dibunuh orang. Kemudian Brenzov menunjukkan foto Levon yang merupakan pelaku dari semua ini. Melihat itu, sontak Demian terkejut bukan main karena dia tidak menyangka kalau pelakunya adalah Levon, orang yang baru saja berbisnis dengannya. Karena merasa ditipu, Demian pun memberitahu identitas Levon kepada Brenzov. Ketika dicek, barulah mereka tahu kalau Levon adalah mantan pasukan khusus terbaik di Inggris. Selain itu, Brenzov juga berhasil mendapatkan informasi tentang alamat rumah bapak mertua Levon. Di sisi lain, Levon mendapat kabar kalau putrinya tidak ada yang menjemput di sekolah. Karena panik, Levon langsung menghubungi si bapak mertua karena seharusnya dialah yang menjemput putrinya. Namun karena nomor si bapak mertua tidak aktif, Levon pun memutuskan untuk menjemput putrinya langsung ke sekolah. Okay, the builder is just making it worse. You're sharing your location with Grandpa. Yeah? Sesampainya di rumah mertua, Levon dan putrinya terkejut karena rumah itu sudah diselimuti kobaran api. Sontak, Levon pun bergegas menyelamatkan si bapak mertua. Beruntung bapak mertuanya masih bisa diselamatkan. Dan di sini si bapak mertua pun berterima kasih karena tanpa Levon dia mungkin sudah mati. Dia lalu memberitahu kalau rumahnya sengaja dibakar oleh komplotan gangster Rusia. Menyadari identitasnya sudah terbongkar, Levon pun meminta mertuanya untuk dirawat di rumah sakit, sementara dia akan membawa putrinya ke tempat yang lebih aman. Tak berselang lama, Levon menitipkan sang putri kepada temannya yang dulu di militer. Meskipun temannya ini buta, istrinya siap menjaga putra Levon sampai semuanya selesai. Dan sebelum pergi, Levon sempat meminjam persenjataan kepada temannya karena sekarang dia akan membasmi semua mafia Rusia tersebut. Sebenarnya teman butanya itu ingin membantu, tapi Levon melarangnya karena untuk melihat saja dia tidak bisa. We'll have to drill in the day. We did some righteous shit, bro. None of your business. See this? This you. Okay. Di lain pihak, anak buah Demian sedang membawa Jenny untuk dieksekusi. Namun di tengah perjalanan, Jenny melihat sebuah celah dan langsung memberontak. Setelah berhasil kabur, Jenny melihat sebuah mobil polisi melintas dan segera meminta bantuan kepada mereka. Tapi lagi-lagi adegan ini membuktikan bahwa polisi memang gak ada yang benar. Karena bukannya diamankan, Jenny malah dibawa lagi ke markas Demian. Pada akhirnya, Jenny hanya bisa pasrah. Namun ketika anak buah Demian hendak mengeksekusi Jenny, tiba-tiba dia dihubungi oleh si Gadun yang masih penasaran dengan Jenny. Gadun itu meminta anak buah Demian untuk menyekap Jenny di markas karena sebentar lagi dia akan datang ke sana untuk mencicipi Jenny. Di sisi lain, Levon berhasil menyusup ke markas Demian dan menghabisi para penjaganya. Okay, you made your point. I figured that.
Damian yang sudah ketakutan akhirnya memberitahu bahwa Jenny sedang berada di markasnya. Levon lalu memaksa Damian untuk mengantarkannya ke tempat penyekapan. Dan setibanya di sana, Levon langsung menghabisi Damian dan semua antek-anteknya. Di waktu yang bersamaan, Michael juga mengerahkan pasukan untuk membunuh Levon. Sementara itu, Levon menyisir area penyekapan dengan membunuh para penjaga. Di dalam bangunan itu, si Gadun tampak akan segera menciperi pam-pam Jenny. Namun, dia mendengar suara keributan dari luar. Di saat Levon sedang membrutal, Michael dan anak buahnya datang ke tempat tersebut untuk memburu Levon. Tidak tinggal diam, Levon pun kembali beraksi. Setelah menghabisi Michael CS, Levon masuk ke ruangan Jenny dan langsung membunuh si Gadun. Di waktu yang sama, kedua pembunuh bayaran Brenzov datang ke tempat tersebut. Sementara itu, Levon membawa Jenny keluar dari markas. Namun sialnya, mereka dihadang oleh dua pembunuh bayaran Brenzov. Jadi mau tidak mau, Levon harus kembali membrutal. Tapi sekuat apapun pembunuh bayaran itu, Levon tetap bisa menghabisinya. Dia kemudian mengajak Jenny melarikan diri meninggalkan markas Damian yang sudah porak-poranda. Sementara itu, Brenzov hanya bisa merenung dan marah melihat kehancuran kelompok mafianya yang disebabkan oleh seorang kuproy. Dia pun segera menghubungi aliansi petinggi mafia Rusia lainnya untuk meminta bantuan agar bisa menghancurkan Levon. Namun kali ini mereka menyarankan agar Brenzov melupakan dendamnya. Mereka menjelaskan bahwa Levon sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan kemungkinan besar Levon tidak akan mengacau lagi. Mendengar hal tersebut, Brenzov pun hanya bisa berteriak frustasi. Di akhir film, Levon akhirnya berhasil membawa Jenny ke rumah orang tuanya. Di sana, kedua orang tua Jenny langsung menangis haru dan berterima kasih kepada Levon. Bahkan, bosnya berjanji akan memberikan imbalan berapapun uang yang Levon minta sebagai balas budi. Akan tetapi tentu saja Levon dengan tegas menolak dan menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu dengan ikhlas. Sebab dia sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Setelah itu, Levon berpamitan untuk menjemput putrinya di rumah temannya. Karena sebagai seorang ayah, Levon merasa lega karena bisa membantu bosnya. Karena dia tahu kehilangan orang tercinta adalah hal terberat dalam kehidupan. Dan film pun tamat.